Halo Achievers, selamat pagi buat kita semua. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas nilai guna suatu barang, biaya peluang, dan prinsip ekonomi. Pada pertemuan kita yang pertama, kita sudah membahas tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat kemas kebutuhan manusia yang terbatas. Dan saat ini, kita akan mempelajari tentang nilai guna suatu barang. Alat pemenuhan kebutuhan memiliki nilai yang beragam. Alat pemenuhan kebutuhan menurut A.J. Myers dibagi atas 4. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau yang disebut sebagai form utility. Yang kedua, nilai guna waktu yang disebut sebagai time utility. Yang ketiga, nilai guna tempat yang disebut sebagai place utility. Dan yang keempat, nilai guna kepemilikan yang disebut sebagai ownership utility. Baik, anak-anak semua, kita akan melihat penjelasan dari keempat nilai guna tersebut. Nilai guna bentuk atau form utility. Kegunaan yang muncul akibat dari perubahan bentuknya. Contoh, kayu di hutan akan lebih berguna jika diubah bentuknya menjadi perabotan seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, pasir di sungai akan lebih berguna jika dipindahkan ke toko material atau toko bangunan. Batu di pegunungan akan lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis apabila dipindahkan ke toko material atau toko bangunan. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility. Kegunaan suatu barang apabila dipakai tepat pada waktunya. Contohnya adalah tabungan pendidikan yang dipergunakan untuk masa depan, pakaian yang dipergunakan oleh bayi, dan payung yang dipergunakan pada terik matahari dan hujan. Yang keempat adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Kegunaan suatu barang apabila dimiliki oleh seseorang dengan tepat. Contohnya, delman di perkotaan sudah jarang dipakai, tetapi kalau di pedesaan, delman itu akan dipakai oleh kursi sebagai alat transportasi. Selanjutnya adalah seragam yang dipergunakan oleh anak-anak SMA. Kalian sudah paham bukan? 4 nilai kegunaan suatu barang. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang biaya peluang dan biaya sehari-hari. Baik anak-anak semua, apakah kita masih meminta uang jajan kepada orang tua kita? Pastinya masih dong. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering mendengarkan kata biaya. Ada biaya transportasi, ada biaya buku, biaya SPP, biaya seragam, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa itu biaya? Biaya adalah nilai atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh sesuatu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang biaya peluang, yuk kita lihat ilustrasi berikut ini. Josh adalah salah seorang mahasiswa yang baru menamatkan kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dia mendapat tawaran untuk bekerja di 3 perusahaan. Yang pertama, di PT X, dia mendapat tawaran dengan gaji 20 juta. Di PT Y, dia mendapat tawaran gaji 23 juta. Dan di PT Z, dia mendapat tawaran dengan gaji 19 juta. Akan tetapi, Josh tidak memilih salah satu dari ketiga perusahaan tersebut. Dia memilih untuk kuliah di luar negeri. Dia memilih untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Pertanyaannya, berapakah biaya peluang yang telah dikorbankan oleh Josh? Apabila dilihat dari ilustrasi di atas, maka biaya peluang yang dikorbankan oleh Josh adalah sebesar 23 juta rupiah. Karena dari ketiga perusahaan tersebut, PT Y yang menawarkan gaji yang paling besar. Hal ini karena Josh memilih untuk bekerja. Jadi dia memilih tawaran dari suatu perusahaan tersebut yang menawarkan gaji yang paling besar. Jadi, apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai barang atau manfaat yang kita abaikan karena memilih suatu barang atau tindakan yang lain. Atau dengan kata lain, biaya peluang adalah
apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan, apabila kita memilih salah satu tindakan ekonomi, maka ada tindakan ekonomi yang kita abaikan atau tidak kita ambil. Tindakan ekonomi yang kita pilih itu memiliki risiko dan tantangan tersendiri dengan biaya yang harus kita perhitungkan dengan matang. Jadi, hati-hati ya dalam memilih. Nah, bagaimana pula dengan biaya sehari-hari? Seperti BBM, transportasi, biaya makan, minum, dan lain sebagainya. Apa itu biaya sehari-hari? Biaya sehari-hari adalah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan suatu tindakan tanpa mengorbankan tindakan yang lain. Jadi anak-anak semua, bahwa biaya yang kita korbankan atau biaya yang kita keluarkan itu sangat berpengaruh dengan tindakan atau dorongan dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan mempertimbangkan untung dan rugi yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, inilah yang mau kita pelajari kembali dalam materi motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kita akan mempelajari motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dorongan ini dilakukan dengan tujuan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Motif ini adalah hal yang mendasar bagi setiap manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ini bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif yang kedua adalah berbuat sosial. Motif ini sangat mulia, di mana tindakan ekonomi yang dilakukan berorientasi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain dengan cara menolong dan membantu sesama manusia. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Merupakan motif yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan, serta status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Merupakan motif untuk memenuhi kepuasan dan keinginannya dalam mendominasi setiap tindakan ekonomi. Kemudian, kita akan mempelajari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sebagai dasar atau asas seseorang melakukan tindakan ekonomi. Bunyi dari prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya, dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi, jika ada buku atau orang yang mengatakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya, itu salah, karena tidak ada ukuran untuk hal tersebut. Kita akan melihat penerapan prinsip ekonomi dalam 3 kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produsen akan menentukan biaya produksi yang paling hemat dan efisien. Produsen akan menentukan cara berproduksi yang paling efektif. Yang ketiga, produsen akan menghasilkan barang dengan kualitas tinggi, dan produsen akan memperoleh keuntungan. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distributor akan menghindari distribusi atau penjualan barang-barang ilegal. Distributor akan mengemas produk dengan bentuk-bentuk yang menarik, dan distributor akan memperoleh keuntungan. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumen akan membuat penyesuaian atas pengeluaran dan pendapatan. Konsumen akan memilih barang-barang yang berkualitas baik. Kemudian, konsumen akan menawar harga barang-barang dengan yang pantas. Dan konsumen selalu memilih barang dan jasa sesuai prioritas dan tepat
guna. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan aktivitas atau kegiatan rasional yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus membuat skala prioritas untuk menetapkan pilihan atau cara yang tepat dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Siswa-siswi sekalian, demikian penjelasan singkat tentang motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan tersebut. Anak-anak sekalian, apakah kita sudah memahami materi yang saya sampaikan pada saat ini? Agar lebih paham dengan materi yang saya sampaikan, maka kita akan belajar dari buku ekonomi ESIS kelas 10, halaman 19 sampai halaman 24. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.